Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A, program program kelas A semester 7 program mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Pada hari ini saya akan membahas buku tentang kematian bayi sebagai sebuah lanjutan masalah sosial. Di sini buku banyak menceritakan tentang Sir George Newman. Kita bahwa Sir George Newman merupakan seorang pelopor kesehatan dan juga seorang dosen di Universitas di London. Yang menjadi perhatian dari seorang Sir George Newman tersebut adalah di mana ia melihat setiap tahunnya angka kematian bayi terjadi begitu meningkat. Nah, dari sini ia pun mulai melakukan sedikit riset atau penelitian dari berbagai macam faktor-faktor sebab-sebab terjadinya kematian bayi. Nah, di sini dikatakan di bab awal bahwa angka kematian bayi merupakan masalah sosial, bukan masalah sosial, bukan masalah medis. Nah, bukan masalah sosial, melainkan bukan masalah medis, melainkan masalah sosial. Masalah sosial di sini disebutkan karena kematian bayi di sini kebanyakan atau faktor terjadinya kematian bayi tersebut karena lingkungan sosial dan juga kebiasaan-kebiasaan dari seorang ibu dan juga lingkungan sekitarnya yang pengaruhi angka kematian bayi tersebut. Nah, awal-awal dari awal buku ini dijelaskan oleh George Newman bahwa angka kematian bayi kebanyakan disebabkan oleh seorang ibu di mana mereka memiliki kebiasaan atau rendahnya pengetahuan baik di bidang pendidikan mengenai hak asuh anak atau pelayanan anak dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk di mana di sini menyangkut dengan kebersihan dan juga masalah ekonomi seperti kemiskinan. Masalah awal kemiskinan di sini bahwa ketika seseorang memiliki ekonomi yang rendah, maka seseorang tersebut cenderung memberikan makanan atau asupan terhadap bayi, misalnya susu atau makanan bayi lainnya, dengan harga atau kualitas yang rendah, di mana dapat mempengaruhi gizi dan keseimbangan bayi, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan bayi dan juga dapat meningkatkan angka kematian bayi. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya yaitu pelayanan dari seorang ibu, di mana ketika seorang ibu memberikan pelayanan yang buruk, di mana seorang ibu cenderung malas-malas atau tidak tahu bagaimana cara mengasuh seorang anak, maka anak tersebut dengan mudah juga terserang berbagai macam penyakit. Serta setelah pengaruh pola asuh anak juga dari yang kurang baik, hal selanjutnya yaitu di mana latar belakang pendidikan dari seorang ibu atau orang tua, di mana mereka memiliki pendidikan yang tidak bagus atau pendidikan yang rendah, dapat mempengaruhi satu sikap dan kebiasaan buruk seorang ibu tersebut dalam mengasuh anaknya atau dalam memberikan pelayanan kepada anaknya. Nah, di sini juga bahwa ditekankan oleh George Newman bahwa ada juga penyakit-penyakit bawaan di mana yang sering terjadi pada anak dan juga menjadi satu faktor meningkatnya kematian bayi, yaitu beberapa penyakit yaitu adalah diare dan juga penyakit pernapasan. Nah, penyakit-penyakit ini sering sekali terjadi pada anak-anak di usia awal bulan-bulan kelahiran. Nah, dari penyakit-penyakit tersebut juga banyak faktor-faktor seperti tadi disebutkan, lingkungan sosial yang juga mempengaruhi kematian bayi, angka kematian bayi. Dari kasus-kasus tersebut, George Newman selalu menegaskan bahwa pentingnya untuk memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada seorang ibu dan perempuan agar mereka dapat mengetahui cara mengasuh memelihara bayi tersebut sehingga dapat mengurangi risiko angka kematian. Dan juga di sini dijelaskan pada bab selanjutnya bahwa
ada perbedaan tingkat kematian bayi di kota maupun di kabupaten-kabupaten. Menurut buku ini dikatakan bahwa bayi atau orang tua yang tinggal di kota cenderung memiliki tingkat kematian bayi lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di kabupaten-kabupaten. Hal ini sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan, dan juga kita tahu saja bahwa ketika seseorang memiliki ekonomi yang lemah, maka mengharuskan seorang ibu untuk melakukan pekerjaan atau seorang ibu untuk memiliki pekerjaan yang baik, di mana seorang ibu cenderung untuk mencari pekerjaan, contohnya di sebuah pabrik. Nah, di sini di sebuah pabrik tersebut, terkadang seorang ibu atau orang tua mereka akan memiliki tekanan-tekanan psikologi, yaitu tekanan psikologi tersebut seperti emosionalnya yang tekanan emosionalnya yang naik turun karena faktor pekerjaannya, dan juga kelelahan, kecapean. Itu juga menyangkut faktor fisik dari seorang ibu tersebut. Nah, ketika seorang ibu melakukan pekerjaannya di bidang industri atau di bidang pabrik tersebut, ia cenderung kurang memperhatikan anaknya, sehingga karena faktor kekurangan memperhatikan anaknya dan juga pengaruh mental dan psikologinya yang terbebani oleh pekerjaannya, maka cenderung untuk seorang dalam pemeliharaan bayi tersebut agak kurang maksimal atau kurang baik, sehingga dapat menimbulkan risiko kematian bayi akibat terkenanya berbagai macam penyakit. Selain faktor-faktor pekerjaan di atas, di sini juga disebutkan bahwa faktor-faktor kebersihan. Nah, faktor kebersihan tersebut juga dapat mempengaruhi tingkat kematian bayi atau cepatnya seorang bayi terkena suatu penyakit. Karena kita tahu saja bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Jadi di sini pentingnya orang tua atau seorang ibu untuk memberikan kebersihan, baik untuk kebersihan dirinya sendiri dan bayinya, dan juga kebersihan lingkungan sosialnya. Kita saja bahwa melalui lingkungan yang bersih, kita memiliki fisik atau keadaan yang sehat. Sedangkan jika kita memiliki kebiasaan buruk dan juga memiliki gaya hidup yang kotor atau tidak bersih, maka cenderung sekali seorang bayi tersebut untuk terkena berbagai macam penyakit. Dari penyakit-penyakit tersebut justru dapat mengancam nyawa seorang bayi. Dari hasil riset, George Newman juga mengatakan bahwa risiko angka kematian bayi juga disebabkan oleh banyaknya perempuan-perempuan yang melakukan perkawinan atau perkawinan di usia dini, dan juga di mana seorang ibu yang yang melahirkan bayinya belum pas bulan atau yang sering kita sebut dengan prematur. Nah, dari dua faktor itu juga dapat mempengaruhi tingkat kematian bayi. Karena kita saja bahwa jika seseorang bayi prematur, maka karena bayi prematur tersebut adalah bayi yang lahir sebelum pas bulan, sebelum 9 bulan, maka cenderung daya tahan tubuh atau perkembangan bayi tersebut mudah sekali untuk terkena berbagai macam penyakit, dan juga memiliki berbagai macam keanehan-keanehan baik di fisik maupun mentalnya. Nah, itu juga salah satu faktor juga yang sering terjadi, dapat meningkatkan angka kematian bayi. Dan juga perkawinan usia dini juga dapat mempengaruhi kesehatan angka kematian bayi, karena di usia-usia dini tersebut terkadang orang-orang belum mengerti atau belum memahami bagaimana cara memelihara bayi yang baik atau memberikan pelayanan bayi yang baik, dan juga banyaknya orang tua yang belum siap karena mereka melakukan perkawinan di usia dini, sehingga banyak juga menimbulkan berbagai macam penyakit atau dapat meningkatkan juga risiko kematian bayi. Selain hal yang tadi juga di sini juga
di buku ini juga dibahas tentang mengenai vaksin, di mana vaksin di sini juga dapat mempengaruhi tingkat angka tinggi kematian bayi. Karena dari vaksin tersebut kita tahu saja bahwa ketika kita dalam usia bayi maupun masih dalam kandungan ibu, kita sering mendapatkan imunisasi ataupun pemberian vaksin-vaksin. Nah, pemberian vaksin-vaksin ini sangat baik, yaitu di mana dapat mencegah kita untuk terhindar dari segala berbagai macam penyakit, contohnya seperti penyakit cacar maupun penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyerang bayi. Karena kita tahu saja bahwa usia-usia bayi merupakan usia di mana mereka cepat atau cenderung terkena berbagai jenis macam penyakit. Nah, ketika seseorang memiliki kebiasaan buruk atau tidak memberikan vaksin kepada anaknya, maka dengan cepat bayi tersebut untuk terkena berbagai macam penyakit dan juga dapat menambah tingkat ke angka kematian bayi. Nah, dari bukunya George Newman ini lebih menegaskan bahwa alangkah baiknya jika pemerintah atau kita semua memiliki kesadaran akan kebersihan dan juga selalu memberikan pelayanan perawatan yang baik kepada bayi, dan juga di sini harus memberikan sosialisasi kepada seorang ibu maupun perempuan, karena dengan melakukan sosialisasi ini kita dapat tahu bagaimana cara merawat, memberikan pelayanan yang baik kepada anak-anak kita atau bayi tersebut, dan juga pemberian makan dan minum yang bergizi yang sesuai dengan kualitas yang baik dapat meningkatkan seorang anak sehingga dapat terhindar dari berbagai jenis macam penyakit. Yang berikutnya, menjaga kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan sekitar itu juga dapat mempengaruhi kita agar dengan kebersihan sosial maupun kebersihan diri kita atau kebersihan lingkungan kita itu dapat mengurangi risiko terjadinya kematian bayi. Karena kita saja bahwa kebersihan dapat mencegah berbagai macam jenis penyakit-penyakit atau bakteri-bakteri yang masuk ke dalam bayi. Nah, inilah hasil pembahasan saya mengenai buku mengenai kematian bayi merupakan masalah sosial berkelanjutan. Sekian dan terima kasih.